Kalau berani tampil, kita juga undang lah teman-teman kejaksaan. Itu ada yang dicari. Baik, karena kalau enggak gini, kalau enggak, segera tetapkan status buron untuk Sylvester Mas. Tapi kecakapan nih dia ya. Cakep banget. Baik. Ini nggak ngerti ini telematika yang salah ini, yang sesat ini. Telematika kan orang, tunggu dulu, aku jelaskan dulu. Pak JK-nya aja diajak turun bisa foto. Oh ya mungkin. Ini yang memfoto siapa kemudian? Di situ aja kan nggak ada Mas Roy. Bagaimana Mas Roy tahu ada ketemu atau tidak? Di situ kan nggak ada Mas Roy. Makanya ini kan tidak menunjukkan apa-apa. Jadi di situ ada Mas Roy nggak kira-kira? Kembali diinterupsi pemirsa, tadi Bang Andi Aswan mengatakan penetapan Sylvester sebagai tersangka beraroma politik. Tanggapan Anda? Ya, kalau beraroma politik ya jangan salahkan sahabat-sahabat saya yang lain ya, teman-teman dari ARM, Ariansi lain menggugat, yang kemudian menampilkan ini belakangnya tuh kayaknya ada orang yang saya kenal ini. Itu ya. foto siapa itu? Nggak tahu ini yang bolak-balik, ruwet gitu loh dia katanya gitu. Maksudnya pesan yang ingin disampaikan dari poster ini bahwa ya, dia bisa menembus jeruji besi ini dan kemudian berlindung di belakangnya ada orang kurus ini. Itulah. Jadi masa negara kemudian dibuat candaan kayak gini sih? Gitu loh. Nah makanya kalau tadi ya saya coba kita menghormati sahabat cuma nanti mengatakan oh dia suaranya bisa keluar. Mana kalau bisa keluar? Tolong deh buktikan minggu depan kita undang di interupsi deh atau di layar bersuara deh gitu. Ya tampil. Mau nggak gitu Sylvester? Berani nggak? Kalau berani tampil, kita juga undang lah teman-teman kejaksaan. Ada yang dicari. Baik, karena kalau nggak gini, kalau nggak, segera tetapkan status buron untuk Sylvester Mas. Tapi kecakapan nih dia ya. Cakep banget. Baik. Bang Ecu ditantang sama Mas Roy itu. Pokoknya saya tidak mau berkomentar terkait poster itu karena poster itu kan jelas-jelas buatan Mas Roy. Mas Roy yang melakukan poster, kemudian mempublikasikan poster ini hari kan Mas Roy. Kita nampak semua itu Mas Roy yang melakukan. Jadi yang membuat panggung ini makin seperti sandiwara itu adalah Mas Roy. Tidak ada orang lain. Ini fakta. Nah, ini bukan sandiwara. Sylvester kan, Mas Roy harusnya belajar hukum dulu Mas Roy. Ini fakta. Jadi ahli hukum dulu lah Mas Roy. Jangan jadi ahli telematika kemudian mengomentari. Nanti habis lah hanya gitu orang hukum kalau saya juga ini nggak ngerti ini telematika yang salah ini, yang sesat ini. Telematika jelas ini orang telematika sesat ini. Udahlah Mas Roy, harusnya belajar hukum dulu. Ini salah satu provokasi. Jadi ahli dulu baru berkomentar. Provokasi ya. Dalam arti begini juga ya, kita menghargai lah ya. Ini karya, nggak apa-apa. Saya mau ini karya, nggak apa-apa. Ini karya. Kita nilai aja, nggak apa-apa. Kita menghargai lah apa yang dibawa oleh Mas Roy. Ini karya ibu-ibu ARM. Silakan itu ya. Yang jelas ya itu adalah itu tanggung jawabnya dari Mas Roy untuk melakukan. Apakah itu provokasi atau itu adalah haknya? Mereka yang nanggung, saya yang jawab. Jadi saya ingin mengklirkan, menyambung apa kata dikatakan saya tadi yang dibilang itu politik, ya kan? Dengan case-nya kemarin itu 2017 itu ada pertarungan antara Anies Baswedan dengan Ahok. Itu kan begitu. Awalnya kan begitu. Kemudian ya itu terjadi yang digugat dengan pasal 310 311 itu, ya kan? Yang itu kan delik aduannya. Yang harus mengadu itu adalah Pak JK sendiri sebetulnya. Tapi ada orang lain ya yang mengadukan itu. Keluarga Pak JK yang. Ya, keluarga Pak JK yang mengadukan itu. Ya itu dari situ aja kan sudah menurut kita ya itu kan sudah sesuatu yang janggal terjadi. Kekeliruan hakim itu sebenarnya. Itu bisa jadi kekeliruan hakim. Tapi saya tidak akan masuk sana. Yang saya akan masuk adalah. Tapi saya akan komentar dikit Mas Dawi. Saya akan masuk adalah bisa ditampilkan nggak? Apa? Coba. Foto ya, kita coba tampilkan. Teman-teman, kita coba tampilkan fotonya. Ada foto Pak JK nggak? Udah gitu aja. Ada foto Pak JK. Sambil proses, apa yang Anda ingin sampaikan? Sebelum keluar udah tahu kok fotonya. Ada fotonya Pak JK. Ada nggak? Coba cek dulu. Kalau nggak ada fotonya Pak JK, sambil kita proses. Jadi, Roy, ini gue ngomong dulu. Ini gue serius nih. Tak tebak dulu. Enggak, gue ngomong gue serius. Gue nggak potong lu juga. Ya, ada. Ya, biar clear gitu. Ini? Wah, ini lain ini. Sebelumnya. Yang pertama. Yang pertama, teman-teman yang pertama di play. Saya bisa jelaskan sini ya. Saya jelaskan. Di sini adalah ya tokoh-tokoh dari NTT ya. Didampingi oleh Pak Mekeng sama Adi Galinowaya. Ini gawat ya. Kemudian ini adalah Pak Sofyan Wanandi sebagai orang paling dekatnya Pak JK. Jadi di arrange pertemuan ya. Karena keinginan dari Sylvester itu untuk meminta maaf secara adat
adat NTT, ya, maka dia meminta tokoh-tokoh dari... Tapi maksud saya begini, foto ini tidak menjelaskan bahwa benar-benar bertemu dan meminta maaf. Saya mesti jelaskan dulu, David. Tunggu sebentar, David. Ketika kita ke istana, ya, itu tidak boleh membawa handphone. Itu protapnya. Ya, semua ditaruh, ya. Setelah itu baru boleh. Dengan kehadiran mereka saja, ya, dengan ada Sofyan Wanandi yang pertemuan, artinya ini adalah sudah ada pertemuan permintaan maaf itu. Baik. Ya, itu artinya itu sebelum terjadi yang namanya laporan. Baik. Mas Roy, silakan mau ditambahin sedikit. Tidak ada nilainya apa-apa. Satu, tidak ada gambar Pak JK di situ. Ya, kalaupun dan ini gambar ini sudah pernah dikeluarkan, ya, waktu itu sekitar 2 bulan yang lalu. Terus saya tantang waktu itu, ada gambar Pak JK enggak? Ada. Mana sampai sekarang enggak ada gambarnya. Yang ngomong ada di situ enggak ada Mas Roy. Di situ pun enggak ada Mas Roy. Saya enggak ada lihat Mas Roy di situ. Enggak ada. Enggak perlu saya. Saya paham. Saya baru kemarin di Istana Wapres. Loh iya. Itu tidak boleh, tidak dilarang membawa yang namanya handphone. Loh, bukan orang. Tunggu dulu, aku jelaskan dulu. Pak JK-nya aja diajak turun bisa foto. Oh ya mungkin. Ini yang memfoto siapa kemudian? Di situ aja kan nggak ada Mas Roy. Bagaimana Mas Roy tahu ada ketemu atau tidak? Di situ kan nggak ada Mas Roy. Makanya ini kan tidak menunjukkan apa-apa. Jadi di situ ada Mas Roy nggak kira-kira? Kok Mas Roy bisa langsung memutuskan gitu? Ini gambar ini. Kalau masalah gambar nggak ada nilainya apa-apa. Kembali ke podium. Kembali ke podium masing-masing. Pertanyaan saya satu. Boleh habis waktu hanya untuk membahas gambar ini. Nggak ada nilainya. Gambarnya zong. Apa yang Anda ingin katakan? Jadi gini, pertama ini perkara-perkara hukum ya. Iya. Tentu yang kita kedepankan adalah legal minds berdasarkan alasan-alasan yuridis. Kalau dikatakan ini perkara politik, saya kira bukan pada tempatnya kita berargumen seperti itu. Karena ini perkara hukum. Semua fakta-fakta persidangan sudah diuji. Dakwaan jaksa penuntut umum tadi ada dakwaan alternatif 310, 311 KUHP, 311-nya terbukti secara sah dan meyakinkan. Semua proses hukum itu sudah selesai. Tidak bisa lagi kita mengatakan ini kan perkara politik. Loh, kalau perkara politik ya kenapa kemudian diputus oleh majelis hakim? Jadi Anda ingin sampaikan di mata hukum foto ini tidak ada artinya? Satu lagi Mas Devi. Ya ini gini, ini bukan fakta persidangan dan ini tidak ada dalam berkas perkara dan ini tidak pernah diperiksa di persidangan. Jadi artinya satu lagi. Foto ini tidak punya nilai pembuktian. Katanya tadi di Istana Wapres nggak boleh bawa handphone. Itu barusan ada ojol-ojol dengan Wapres siapa? Itu Wapres yang sebentar lagi dimakzulkan itu. Ya. Nah itu kan jelas banget tuh malah ada foto-fotonya. Berarti kan nggak benar di Istana Wapres nggak boleh ada kamera. Itu ya dia mempunyai ada yang namanya Udahlah. Jadi kan bohong tadi. Kata siapa bohong? Ini lain ya ini tunggu ya. Mana? Mas Wapres itu beda dengan zamannya Pak JK. Enggak. Beda bos. Beda bos. Beda bos. Jelas itu beda bos. Karena apa saya bilang? Dia nggak benar apa-apa. Mas Wapres ini teknologi. Dia sudah teknologi itu. Tapi kalau yang dikatakan itu ya, ini kita jelas salah. Kembali di podium. Kembali di podium. Bahas foto aja. Dah menyerah. Gini aja deh. Jadi di mata hukum Bang Lecu. Nah ini pegang mata hukum. Mas yang perlu saya sampaikan. Bapak ditanya terkait dengan pandangan saya di mata hukum ya. 310, 311 seluruh pengacara seluruh Indonesia Sabang sampai Merauke tahu itu delik aduan absolut. Ya, itu tahu, semua tahu. Nyatanya inkrah. Ya, orang yang tidak tahu pun menurut saya tahu itu delik aduan absolut. Artinya apa? Korban yang merasa difitnah dia yang harus melakukan pelaporan. Tapi faktanya di sini hukum sudah diinjak-injak. Karena kenapa? Bukan yang merasa korban, bukan korban datang melaporkan. Walaupun itu keluarganya? Walaupun keluarganya nggak bisa. Ini delik aduan absolut. Nggak bisa. Jadi sudah jelas hakim keliru. Makanya tidak dilakukan eksekusi. Gini Mas Davi sebentar. Kasasi saya ingin menjelaskan perspektif hukumnya. Karena semua hakimnya keliru. Hukum itu kalau sudah putus berarti suka tidak suka, mau tidak mau harus diterima amar putusannya. Kalau gitu kita ini negara hukum kita nggak bisa balik lagi kepada sesuatu yang sudah terbukti di dalam proses persidangan. Itu namanya kita tidak menghormati hukum. Betul. Kita sekarang adalah warga negara, Sylvester itu juga warga negara. Begitu putusan sudah ingkrah dan saudara Sylvester sudah mengajukan upaya banding kasasi dan ditolak oleh majelis hakim. Sekarang adalah kita hargai. Sekarang gini. Tadi dikatakan ini sudah daluarsa pemidanaan. Enggak. Kalau orang berpendapat itu kan harus sesuai KUHP.
dan KUHP. Semua ahli kalau ditanya pasti legal minds-nya adalah berdasarkan KUHP pasal 84 belum daluarsa. Kalau ini mau daluarsa, coba saudara Sylvester mau nggak datang ke kejaksaan, mengatakan kepada jaksa penuntut umum secara gentleman sebagai warga negara yang taat hukum bahwa ini sudah daluarsa. Nah, kalau saya yakin dan percaya begitu datang di kejaksaan langsung ditahan. Karena jaksa itu tahu, jaksa lebih tahu dari saudara Lecumanan, jaksa lebih tahu dari Bang Andi. Itu jaksa gini. Bang Lecu, tanggapan Anda. Serang gini, karena saya pengacara dari Pak Sylvester, saya sudah mengajukan penundaan penahanan, ya, penundaan untuk dilakukan eksekusi. Itu jelas dan sudah diterima oleh kejaksaan. Makanya jaksa sampai ini hari tidak melaksanakan eksekusi. Jadi jelas. Kalau ini kan bukan pengacara Sylvester, nggak ngerti lah. Kalau cuma buat poster, bawa wayang, yang nggak ngerti lah proses hukum itu gimana. Ada nggak surat kuasanya? Mas Davi, ada suratnya? Surat kuasanya ada nggak? Saya ada dong. Mana? Ada legal standingnya mana? Oke. Ada nggak? Mana? Nanti saya tunjukin. Sekarang mana? Nanti saya tunjukin. Sabar dong. Satu-satu, bapak-bapak. Bang Andi, silakan. Bang Andi. Saya tidak menyentuh dari proses hukum karena sudah ada surat itu, ya kan? Yang saya bicarakan ini adalah bagaimana sosok Sylvester itu ya dalam perjuangannya bersama-sama menyukseskan pasangan Jokowi dan JK itu. Yang saya tampilkan di sana itu benar adanya. Seperti apa? Karena pengakuan dari tokoh-tokoh NTT itu juga tidak pernah jarang yang namanya Sofyan Wanandi muncul seperti itu. Ya kan? Memang sudah di-arrange seperti itu ya. Dan permintaan maaf memang diterima, tapi kan delik aduan yang dikatakan tadi Lecumanan itu, JK nggak udah memaafkan gitu loh ya. Terus ada keluarga itu ya itu hak keluarganya. Tapi permintaan maaf kan tidak menghapus hukuman yang tadi dilaporkan. Ya, pertanyaan kita bicara begini dulu lah. Apakah pada saat permintaan maaf itu keluarganya ini tahu kan gitu? Langsung mengambil tindakan tanpa pemberitahuan JK bisa saja terjadi itu. Ya kan? Masuklah itu barang. Dan kita juga paham lah ya, kan Pak JK masih wapres pada saat itu. Jadi ada masih memegang suatu tampuk kekuasaan untuk mengatakan sesuatu. Ada Mas. Kalau komentar saya gini, saya katakan itu ada politik. Komentar saya gini, kalau itu politik ya, bagaimana juga Pak JK itu jauh lebih negarawan dibandingkan dengan orang yang sekarang berusaha nuntut kami, ya saya dan 11 orang lain, itu selain dengan 310, 311 mau dikaitkan dengan 160 dan lain sebagainya. Dan sampai detik ini, ya mana belum ada. Kalau Sylvester udah inkrahnya aja 3 tahap. Pengadilan negeri inkrah, pengadilan tinggi inkrah lagi, kemudian dia coba banding sampai ke kasasi, kasasinya putus. Masa bisa ada tahapan-tahapan hakim? Sedangkan orang yang sekarang katanya orang kurus ini itu sama sekali itu nggak negarawan. Ini negarawan palsu alias Nepal. Baik, pertanyaannya kemudian kalau sudah inkrah, mengapa hingga kini tidak kunjung dieksekusi? Ada apa? Pemirsa, kami segera kembali. Keluarlah dia.